Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen biaya. Nah, di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai manajemen biaya dan strategi perusahaan. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi ini. Materi ini sudah saya uploadkan di Elena sehingga nanti kalian bisa mendownload materi secara utuh. Nah, di PPT ini kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen dan peran manajemen biaya. Ini kemarin sudah kita bahas. Fokus strategis manajemen biaya sudah kita bahas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai 3 poin utama, yaitu analisis SWOT, analisis rantai nilai, balance scorecard, dan peta strategi. Oke, ini saya lewati ya, kemarin yang sudah kita bahas, ini tentang manajemen biaya dan akuntansi manajemen, bagaimana peran manajemen biaya di akuntansi manajemen, lalu ruang lingkup manajemen biaya, pengertian dan manfaat dari manajemen biaya, kemudian lingkungan bisnis kontemporer dan pengaruhnya terhadap manajemen biaya, nanti bisa kalian baca lagi, dan slide terakhir kemarin tentang fokus strategis manajemen biaya. Nah, kita mulai dari analisis SWOT. Oke, jadi terkait analisis SWOT, analisis rantai nilai, ini hubungannya dengan strategi perusahaan. Dan di manajemen strategik nanti kalian akan mendapat materi ini lebih komprehensif atau lebih lengkap. Di perkuliahan ini kita membahas secara umum saja, tidak secara mendetail gitu ya. Supaya kalian mengetahui nanti mengaitkan dengan manajemen biaya ya. Oke. Saat perusahaan telah menentukan strategi kompetitif yang akan dilaksanakan, strategi kompetitif ini adalah strategi untuk bersaing gitu ya. Maka implementasi dari strategi tersebut salah satunya adalah analisis SWOT, rantai nilai, dan balance scorecard yang akan kita bahas ini. Nah, apa itu analisis SWOT? Jadi analisis SWOT memiliki 4 area, ini dari singkatannya SWOT. S-nya ini adalah strengths atau kita melihatnya dari sisi internal perusahaan ya, ini kekuatan perusahaan. W-nya atau W-nya ini weaknesses atau kelemahan perusahaan ya, atau kekurangan perusahaan. Ini juga kita melihat dari internal. Jadi analisis SWOT ini secara garis besar berarti dilihat dari sisi internal dan eksternal perusahaan. Strength weaknesses ini berasal dari internal perusahaan, kekuatan kelemahan, sedangkan opportunities and threat O dan T ini dari sisi eksternal perusahaan. Dimana kalau kita lihat sisi internal, artinya perusahaan relatif bisa mengontrol. Tetapi untuk sisi eksternal, ini di luar kendali atau kontrol perusahaan. Nah, internal strength weaknesses kita bisa melihat dari lini produk, product lines gitu ya, kemudian manajemennya, R&D-nya, research and development, kemudian manufacturing-nya ini cara memproduksi barangnya, marketingnya, dan strateginya. Sedangkan OT yang opportunities and threat ini lingkungan eksternal bisa dilihat dari, jadi tadi opportunities ini itu kesempatan atau peluang, threats-nya ini ancaman ya. Look at barriers to entry, jadi halangan untuk masuk suatu industri. Apakah ini mudah dimasuki industri itu atau tidak? Misalkan seperti ini. Kita melihat perusahaan atau usaha jualan gorengan dengan usaha pengembang atau jasa konstruksi gitu ya. Lebih mudah mana memasuki usaha tersebut? Ya, pasti lebih mudah kalau kita memasuki tadi usaha gorengan karena modalnya kecil, ya relatif mudah membuat. Tapi kalau untuk masuk di industri tadi jasa konstruksi gitu, itu relatif susah karena butuh modal yang banyak, kemudian juga banyak yang harus dipersiapkan dan itu tidak mudah. Artinya apa? Bahwa
barriers to entry atau halangan untuk masuk di industri jasa konstruksi itu lebih besar gitu ya, lebih susah gitu ya untuk masuk. Itu juga menentukan strategi perusahaan. Itu artinya kalau barriers to entry-nya susah, berarti kan tidak banyak industri yang akan masuk tidak banyak perusahaan yang akan mencoba masuk di sana. Artinya apa? Kompetisinya relatif stabil, tidak terlalu banyak kompetisi. Kemudian intensity of rivalry among competitors, jadi intensitas persaingannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan persaingan ketat tadi ya berarti masuknya juga relatif susah gitu ya. Kemudian kalau persaingannya ketat berarti masuknya relatif mudah gitu kan, jadi pesaingnya banyak. Substitusi atau barang substitusinya, kemudian kita lihat customer atau pelanggannya, suppliernya, bargaining powernya bagaimana gitu ya. Bisa jadi customer itu bargaining powernya atau kekuatan tawar menawarnya kuat sehingga perusahaan harus mengikuti kemauan customer gitu ya. Bisa juga yang suppliernya yang bargaining powernya kuat, artinya apa? Bahwa jumlah supplier itu tidak banyak sehingga bargaining powernya kuat, perusahaan harus mengikuti kemauan supplier secara tidak langsung seperti itu. Nah, di analisis SWOT ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu perlu identifikasi CSF atau Critical Success Factors ya. Ini sesuai dengan strategi yang dipilih. CSF ini adalah ukuran atas seluruh aspek kinerja perusahaan yang penting untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi faktor kritis kesuksesan perusahaan itu apa saja sih? Misalkan ini contoh CSF-nya ada inovasi produk, kualitas, lalu pengembangan keahlian. Misalkan perusahaan milih 3 itu. Lalu tahap kedua, identifikasi pengukuran kuantitatif untuk setiap CSF. Nah, contoh berdasar CSF yang ini inovasi produk ini masih belum bisa diukur, masih kualitatif. Nah, dikuantitatifkan, kita melihat dari apa sih inovasi produk, misalkan jumlah perubahan desain atau paten baru, itu kan semakin banyak berarti semakin inovatif. Kualitas dilihat dari jumlah produk cacat atau produk yang dikembalikan. Kalau produk cacatnya sedikit, itu berarti semakin berkualitas produksinya, seperti itu. Lalu pengembangan keahlian ini bisa dilihat dari kalau dikuantitatifkan misalkan jumlah jam pelatihan atau jumlah perbaikan kinerja dari keahlian. Semakin banyak jam pelatihannya, mungkin pengembangan keahliannya semakin baik. Kemudian analisis SWOT ini ada jenis-jenis strategi ya, terkait dengan analisis SWOT, jenis-jenis strategi kompetitif menurut Michael Porter. Ya setidaknya ada 2, cost leadership dan differentiation. Ini yang paling banyak dikenal ya. Kalau cost leadership ini berarti kepemimpinan biaya ya. Maksudnya apa? Jadi di sini disebutkan outperform competitors by producing at the lowest cost. Jadi ini keunggulan kompetitif atau strategi kompetitif di mana perusahaan ini mengungguli pesaing dalam hal biaya. Jadi memproduksi dengan biaya yang rendah, tetapi konsisten dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Jadi dia memenangkan persaingan dengan memberikan harga yang relatif rendah dengan kualitas ya, konsisten dengan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Kualitas sama dengan kompetitor gitu ya, biayanya lebih rendah. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai hal ya, misalkan sampai perusahaan itu memproduksi barangnya di luar negeri karena tenaga kerja langsungnya di luar negeri lebih murah gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu contoh strategi perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan itu memproduksinya misalkan di negara-negara berkembang karena bisa menghemat biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu contoh strategi cost leadership ya. Contoh perusahaannya ya tentu banyak ya. Kalau di luar negeri yang terkenal ada Walmart, Texas, dan lain sebagainya.
Ya, mungkin kalian bisa nyari di Indonesia kira-kira apa ya contoh cost leadership, perusahaan yang pakai cost leadership. Intinya sih yang harganya relatif rendah daripada pesaing dengan kualitas yang sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian strategi yang kedua, differentiation. Diferensiasi ini creating value for the customer through product innovation. Jadi menciptakan nilai bagi konsumen melalui inovasi produk, kemudian fitur produk, customer service atau pelayanan pelanggan dan lain sebagainya yang customer is willing to pay for, yang dimana pelanggan itu masih bersedia untuk membayar. Jadi kalau diferensiasi ini biayanya ya harganya relatif lebih mahal gitu ya. Tetapi ini ada nilai lebihnya. Misalkan dari inovasi produk, fitur produknya lebih banyak, lebih macam-macam ya. Jadi di sini untuk differentiation ini perusahaan itu mau mengambil celah pasar atau ceruk pasar gitu ya. Jadi menyediakan produk-produk yang inovatif, produk-produk yang fiturnya lebih banyak gitu ya, yang tidak sama pada umumnya. Jadi ini memanfaatkan ceruk pasar, jadi konsumennya mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau cost leadership itu dia memanfaatkan pangsa pasar, jadi konsumen yang banyak tapi untungnya nggak terlalu banyak, jadi nanti pendapatannya dilihat dari berapa besar pangsa pasarnya. Jadi ini tidak mau ceruk pasar kalau cost leadership, dia mau secara umum sebanyak-banyaknya konsumen, dia mau menguasai pangsa pasar. Kalau differentiation ini lebih ke ceruk ya atau celah pasar. Nah, jadi critical success factor untuk cost leadership ini berorientasi kinerja operasional dan kualitas operasional. Sedangkan untuk diferensiasi, ya faktor kunci kesuksesannya adalah kepuasan pelanggan dan inovasi. Jadi ini ya memang tergantung perusahaan, dia strateginya arahnya kemana, mau cost leadership atau diferensiasi. Perhatikan bahwa perusahaan diferensiasi membutuhkan fokus pada pengembangan pemasaran dan produknya, karena itu intinya di situ, mau menciptakan produk dengan fitur-fitur yang lebih bagus gitu ya, yang inovatif. Sehingga manajemen biaya berfungsi sebagai informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan pemasaran dan produk. Nah, seperti itu. Kita masuk ke analisis rantai nilai. Tadi sudah secara garis besar tentang analisis SWOT, ini analisis rantai nilai. Ini analisis yang dilakukan untuk mendapat pemahaman lebih baik atas detail strategi kompetitif organisasi. Jadi CSF atau Critical Success Factors-nya itu harus ada dan diimplementasikan untuk tiap tahap operasi. Manfaat analisis rantai nilai ini membantu organisasi memahami secara lebih baik kelebihan kompetitifnya dengan menganalisis proses apa yang menambah nilai. Nah, dalam analisis rantai nilai ini meliputi aktivitas upstream. Upstream itu dari yang paling atas sebelum manufacturing atau sebelum operasi perusahaan untuk membuat produk. Ya, itu biasanya berawal dari manajemen rantai pasokan dan aktivitas downstream. Kalau downstream ini sampai barang itu di tangan konsumen, ya, manajemen hubungan pelanggan. Itulah analisis rantai nilai dari paling awal sampai hubungan dengan pelanggan. Nah, 2 tahapan analisis rantai nilai. Yang pertama, identifikasi aktivitas rantai nilai di tingkat yang serendah mungkin, lalu kembangkan keunggulan kompetitif dengan cara mengurangi biaya atau menambah nilai. Mungkin mesin Grambiang seperti apa nanti akan ada contoh untuk lebih mudah pemahaman. Dalam mengembangkan keunggulan kompetitif, maka perusahaan ini harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, apa ya strategi keunggulan kompetitif perusahaan? Apakah cost leadership atau differentiation? Lalu di mana perusahaan dapat menambah nilai bagi pelanggan? Misalkan di saat proses produksinya, atau mungkin di bagian pemasaran dan lain sebagainya. Di mana perusahaan dapat mengurangi biaya? Mengurangi biaya mungkin di bagian pemasaran dengan cara memasarkan sendiri, tidak melalui perusahaan gitu ya. Apakah ada proses-proses yang terkait? Ini eksploitasi kaitan antar proses. Kita lihat dulu.
Contoh di sini analisis rantai nilai pada perusahaan manufaktur komputer. Computer Intelligence Company atau CIC memproduksi komputer untuk usaha kecil. Ini jadi perusahaan yang memproduksi komputer. CIC memiliki reputasi yang sangat baik mengenai pelayanan terhadap pelanggan, inovasi produk, dan kualitas. CIC memiliki daftar pelanggan yang terus bertambah, maka dia mencoba bersaing dengan strategi diferensiasi. Karena kata kuncinya di sini ada inovasi produk itu. Nah, pertanyaannya, adakah cara yang bisa ditempuh untuk menambah nilai bagi pelanggan sekaligus mengurangi biaya? Oke, coba kita analisis dengan analisis rantai nilai. Dari kasus tersebut, CIC menghadapi dua pilihan. Pertama adalah apakah melanjutkan kegiatan operasional perusahaan seperti biasa, atau yang kedua meliputi dua keputusan outsourcing. Jadi yang kedua mau outsourcing. Outsourcingnya itu yang pertama membuat atau membeli suku cadang tertentu. Ya, yang kedua, pilihan B melanjutkan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menyediakan produknya atau alih daya. Ya. Jadi yang pilihan outsourcing yang pertama ini mau membuat sendiri atau suku cadangnya beli ya. Kemudian pilihan selanjutnya mau melanjutkan untuk memasarkan, mendistribusikan produknya sendiri atau outsourcing ke perusahaan lain. Nah, perusahaan ini harus menyadari pentingnya strategi perusahaan dalam hal keputusan alih daya atau outsourcing, karena ini kaitannya nanti dengan kualitas produk gitu kan ya. Baik, kita coba analisis rantai nilai secara singkat. Tadi aktivitas nilainya kan dari upstream ini memperoleh bahan baku ya atau supplier tadi ya hubungannya ya. Kemudian setelah memperoleh bahan baku, jadi di aktivitas nilai ini kita breakdown satu persatu secara urut ya. Memperoleh bahan baku, memproduksi chip komputer, kemudian apalagi ya, memproduksi komponen, merakit, lalu setelah jadi itu kan komponennya dipasarkan, didistribusikan, dan mungkin diperbaiki. Nah, ini ada pilihan 1, pilihan 2. Memperoleh bahan baku, saat ini CIC tidak terlibat langkah ini ya, karena dia tidak membuat chipnya ya. Jadi memperoleh bahan baku tidak terlibat. Pilihan 2-nya juga sama, tidak terlibat. Memproduksi chip komputer. CIC tidak terlibat pada langkah ini karena dia hanya mulai dari memproduksi komponen, merakit, sampai memasarkan. Dia tidak mulai dari aktivitas ini. Ya, karena dia menyediakan apa tadi? Memproduksi komputer untuk usaha kecil. Jadi memproduksi komputer tidak terlibat biaya 200, jadi dia beli dari perusahaan lain ya. Pilihan kedua yang potensial yang nanti mau dibandingkan itu juga tidak terlibat pada langkah ini, biayanya $200. Nah, selanjutnya memproduksi komponen. Saat ini CIC membeli suku cadang $300 per unit. Pilihan kedua potensialnya gimana kalau memproduksi. Jadi ini kan tadi membuat atau membeli gitu ya. Ini yang saat ini kan membeli. Kalau membuat bagaimana? Kalau memproduksi suku cadang biayanya $190 per unit dan biaya bulannya $55.000. Kalau merakit biayanya 200, ini sama kalau perakitan tidak ada perubahan. Kalau memasarkan mendistribusikan biayanya $170.000 per bulan. Itu kalau dilakukan sendiri oleh CIC ya yang saat ini. Nah, tadi pilihannya bagaimana kalau dialihdayakan. Kalau dialihdayakan atau outsourcing biayanya $130 per unit terjual. Mari kita bandingkan pilihan saat ini atau pilihan kedua yang potensial. Oke, pilihan saat ini produksinya 600 unit ya. Ini kita lihat di sini ya. Dan yang beda memproduksi komponen sama memasarkan ya, itu yang dibandingkan. Pilihan saat ini saat memproduksi berarti 600 unit kali $300 ketemu $180.000. Kalau pakai pilihan kedua ini memproduksinya suku cadang sendiri, maka biayanya adalah 600 unit kali $190 itu produksinya ya. Lalu biaya per bulannya $55.000, jadi ditambahkan 600 unit kali $190
ditambah 55.000 ketemu 169. Ini kan jadi pilihan potensial lebih rendah. Kemudian memasarkan mendistribusikan saat ini 175.000 ya, ini 175 bulan. Pilihan potensialnya tadi biayanya kalau di Alidaya $130 per unitnya. Berarti 600 unit kali 130 ketemu 78.000 per bulan. Penghematannya berapa sih? Ini dari 180 jadi 169, $11.000. Ini 175 dan 78.000, penghematan 97.000 per bulan, lumayan banyak gitu. Jadi jika perusahaan milih pilihan kedua akan melakukan penghematan totalnya ya $108.000. CIC analisis konten nilai hasil analisis. CIC dapat menghemat sebesar $108.000 dari 11.000 tambah 97.000 per bulan melalui produksi suku cadang ya, kalau dia memproduksi suku cadang sendiri dan mengalihdayakan atau outsourcing pemasarannya pakai perusahaan lain. Nah, faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan keputusan adalah strategi perusahaannya. Tadi strategi perusahaannya dia adalah diferensiasi. Maka dia fokus pada kualitas produk dan pelayanan terhadap pelanggan. Nah, bagi sebuah perusahaan yang mengejar strategi diferensiasi, opsi terbaik tidak selalu memberikan penghematan. Penghematan merupakan pertimbangan sekunder karena dia melihat kualitas dan pelayanan terhadap pelanggan. Dari sudut pandang strategik, pilihan pertama menjadi pilihan dibanding pilihan kedua. Jadi tetap yang pilihan saat ini dipilih. Karena dengan memproduksi sendiri tadi komponen belum tentu hasilnya bagus karena dia belum berpengalaman. Lalu untuk pemasaran kalau di outsourcing takutnya juga mengabaikan kepuasan pelanggan karena bukan perusahaan sendiri yang menghandle seperti itu. Semoga bisa dipahami ya, nanti bisa dilihat lagi slide-nya. Selanjutnya balance scorecard ya, atau BSC. Ini laporan kinerja yang didasarkan pada serangkaian ukuran keuangan dan non-keuangan yang penting untuk memahami dan mengimplementasikan strategi. Nah, laporan ini mengkelompokkan CSF perusahaan ke dalam 4 area, yaitu financial perspective, perspektif keuangan, customer perspektif, perspektif pelanggan, ya, internal proses perspektif, misalkan produktivitas dan kecepatan produksi, kemudian learning and growth, misalkan training atau pelatihan, number of new patents, ya, dan produk. Nah, balance scorecard yang baik dapat mencerminkan strategi perusahaan. Jadi BSC ini mempengaruhi perusahaan dan strategi juga mempengaruhi balance scorecard. Jadi penekanan yang diberikan pada tiap perspektif kinerja mencerminkan strategi perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini considership strateginya, perspektif operasional mungkin akan menjadi yang paling penting. Kalau dia fokusnya diferensiasi, strategi kompetisinya, maka perspektif pelanggan mungkin akan menjadi yang paling penting. Ini ilustrasi ukuran kinerja balance scorecard ya. Misalkan kepuasan pelanggan, menurut survei perubahan yang diinginkan kepuasannya semakin meningkat. Jumlah komplain dari konsumen itu harapannya juga semakin menurun. Ini harusnya naik ke atas ya tandanya ini di sini. Ini ada kesalahan. Pangsa pasar harusnya ya semakin bertambah gitu dan seterusnya ya. Ini tandanya nanti kalian rubah ya, harusnya ke atas. Ini harusnya seperti ini. Sampai jumlah konsumen baru harusnya bertambah gitu ya, dan seterusnya mungkin ada ukuran kinerja yang mau ditambahkan. Kemudian perspektif proses bisnis internal, misalkan ini juga harusnya ke bawah ya. Persentase penjualan produk baru harusnya perubahan yang diinginkan semakin meningkat. Waktu untuk mengenalkan produk baru ke pasar waktunya semakin cepat atau berkurang dan seterusnya. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
usulan per karyawan harusnya bertambah, kemudian jumlah pelatihan di dalam perusahaan ya ini semakin bertambah dan seterusnya. Lalu perspektif keuangan, misalkan rasio likuiditas harapannya ya semakin meningkat, rasio solvabilitas juga, profitabilitas dan seterusnya. Itu balance scorecard. Jadi perusahaan membuat kartu ya, kemudian melihat ukuran kinerja lalu perubahan yang diinginkan seperti apa. Oke, selanjutnya peta strategi. Kalau peta strategi ini adalah diagram sebab akibat dari hubungan yang ada di balance scorecard. Nah, manfaat peta strategi ini menunjukkan pencapaian CSF di suatu perspektif, seharusnya berdampak pada pencapaian tujuan perspektif lainnya. Perspektif keuangan adalah perspektif penting di peta strategi karena kinerja keuangan adalah tujuan utama dari kebanyakan organisasi pencari laba. Nah, keberhasilan di area perspektif lainnya akan secara langsung mengarah pada perbaikan kinerja keuangan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham atau investor. Nah, ini secara garis besar untuk peta strategi seperti ini. Tadi critical success factor ya berdasar balance scorecard ada area finansial, customer, internal process, learning and growth. Ya tadi financial itu menjadi tujuan utama. Jadi arahnya kita dari bawah sini. Masing-masing critical success factor ini saling mempengaruhi. Ya, contohnya learning and growth ini misalkan enhance employee skill atau meningkatkan skill atau keterampilan karyawan itu bisa mempengaruhi kualitas. Kualitas ini berada di internal proses. Mempengaruhi kualitas, kalau kualitasnya bagus ini mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini terkait dengan customer. Kepuasan pelanggan ini akan meningkatkan penerimaan perusahaan, pendapatan perusahaan atau revenue growth. Revenue growth meningkatkan ROI, return investment, kemudian akan meningkatkan ekuitas pemilik atau ownership equity. Nah, itu hubungannya peta strateginya, jadi saling terkait. Nah, di dalam peta strategi, sustainability atau keberlanjutan adalah perspektif kelima balance scorecard bagi banyak perusahaan saat ini. Nah, saat ini perusahaan menambahkan tidak hanya sampai 4 saja, ditambah satu lagi sustainability. Nah, sustainability ini merupakan keseimbangan antara tujuan jangka panjang dan pendek di ketiga dimensi kinerja perusahaan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi sustainability itu yang memperhatikan sosial, lingkungan juga gitu ya, keberlanjutan. Jadi tidak hanya melihat jangka pendek yang berfokus pada laba atau keuntungan perusahaan. Laporan lingkungan hidup harus menggunakan Environmental Performance Indicator atau EPI. Nah, EPI ini meliputi 3 hal: operasional, manajemen, dan kondisi lingkungan. Jadi melihat ke operasionalnya taat pada regulasi atau tidak, manajemennya ini usaha untuk mengurangi dampak atas lingkungan, dan kondisi lingkungan mengukur kualitas lingkungan. Nah, ini peta strategi yang contoh dengan BSC Sustainability. Ini ada Sustainability Scorecard. Ini bisa kalian lihat di SAS portal Fiklik-nya. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari Bu Reri. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.